Secara dalil boleh tidak sepakat sama orang tua. Saya kasih dalilnya surat 17 28, surat 31 ayat 15, surat 29 ayat 8. Baca, dibaca sama dia. Oh iya juga ya. Tapi masalahnya gini Ustaz. Nah, yang ini nggak usah ceritain. Saya bilang, ibu pasti curhat nih. Gitu. Oh, artinya boleh dong ya kita tidak. Iya, saya ikat. Ibu nggak usah cerita. Enggak Ustaz begini. Akhirnya saya dengerin gini. Akhirnya dia benar ternyata cuma curhat kan. Ustaz masalahnya saya kasihan ibu saya, duitnya habis buat anak-anaknya aja segala kan curhat bu. Kalau saya diamin aja. Nah, saya nggak komentar ya bu ya, karena ini nggak boleh curhat mas saya gituin aja. Karena konsepnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Curhat nggak boleh, nanya boleh. Coba baca surat 16:43. 16:43. Salah. Ayatnya boleh. Nanya boleh. Ayat berapa? Ada dong. Boleh. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Artinya perintahnya suruh bertanya, bukan curhat. Ya tadi nanya ya. Iya, kalau nanya boleh. Tapi begitu udah masuk ke curhat, ya jangan dilayani. Si ibu itu kan nanya tuh, bagaimana nih saya sama orang tua saya tidak sepakat, apa dosa apa saya, apa enggak, ya kan? Saya jawab tuh, bla 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 bla, caranya gini. Akhirnya masuk ke area curhat kan? Iya masalahnya saya kasihan loh, ibu saya kita begini ya, kan jatuhnya curhat tuh kalau gitu. Nah, cara jawabnya gimana halusnya untuk nolak? Ya, Kalau saya tegas aja bu, Kalau nanya boleh, curhat nggak boleh. ya kan Gitu, kalau ya. Pak Ustadz kalau Minta kita sama Allah. bilangnya Oh, emang Ustadz sama ibu bedanya apa? Sama manusia kan? Tinggal bilang aja saya ngaji ke dosa saya jangan curhat sama saya gitu. Tuh, Nabi saja. Kalau suami istri itu Nah, kalau suami istri bebas. Itu bukan Maka lihat kata Allah. diskusi. Ya, maka lihat kata Allah apa? Walaupun belah sebelah. Dari hati nih. Bukan Kata itu hal yang- pernyataan, itu pernyataan. Itu pernyataan. Kan dalilnya kan dalilnya Pak ya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddala ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Bukan itu. Ar-rijalu bukan yang ini. Surat Al-Baqarah ayat 184. apa Pak Ustadz? Surat 2 184. 184 bukan 187. Tidak ada dosa bagimu mendatangi istrimu di malam hari, begitu nggak dalilnya? Dihalalkan bagimu. Oh iya. Uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya. Kamu pakaian buat istrimu, istrimu pakaian buat kamu. Jadi artinya kalau mau open-openan sama suami curhat-curhatan sah itu. Karena memang fungsinya hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Yang penting curhat berdua bukan ngomongin orang, gibah dan tidak. Sama orang tua nggak bisa. Nggak bisa. Yang boleh terbuka sama siapa? Ibu sama suami ibu boleh nggak buka-bukaan? Boleh. Kalau suami ibu meninggal, ibu boleh nggak mandiin dia? Boleh. Tapi anak perempuannya boleh nggak mandiin dia? Nggak boleh. Nggak boleh. Maka artinya apa? Hanya istri yang boleh tahu aib suaminya. Hanya suami yang boleh tahu aib istrinya. Sepanjang ini bukan gibahin orang nih. Berdua curhat tapi ngomongin Pak Ardi bisa. Pak Ardi ngomongin Pak Ardi. Ya, artinya kalau memang kita lagi menerima orang terus akhirnya dia memang larinya ke Langsung curhat, cut. boleh dong kita langsung cut untuk Enggak masalah. Memang hari ini harus diajarkan orang untuk belajar tidak curhat. Benar? Karena curhat itu sebetulnya secara psikologis kayak ngutip-ngutip borok ibu. Iya. Lama-lama berdarah lagi kan. Mana-mana. Coba aja udah lupa sama mantan, udah lupa dia. Tiba-tiba diceritain dulu tuh ya, lama-lama sedih lagi ya. Lebih. Makanya nggak ada manfaatnya. Yang sudah terjadi telan aja. Iya, biarkan berlalu. Iya, yang sudah terjadi telan aja kan Pak. Nah kalau dimuntahin lewat curhat, apa terjadinya? Sakit hati. Sakit hati lagi. Maka kenapa saya jarang curhat? Karena saya nggak suka sakit hati. ya. Udah lepas aja. Kalau ketemu ya diuji sama Allah, uji sabar. Bagai Telan garam aja. di atas luka. Iya. Maka itulah hari inilah orang yang masih belum mau nerima kan. Tapi kan Ustadz, iya tapinya itu kan karena dia mempertahankan rasa itu. Nah, Lepas ya. aja tuh. Pak Ustadz, gimana kalau orangnya ngorek-ngorek? Ada kan orang yang suka cerita dong, emang masa lalu apa sih? Nah, Cerita dong. nggak boleh dilayani Bu. Nggak boleh. Ibu baca surat 25 ayat 58. 2 25 58. 2558.
Dan bertakwalah kepada Tuhan yang maha hidup, yang tidak akan mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Dan cukuplah dia maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Nah, cukuplah Allah yang mengetahui dosa hamba-hambanya. Cukuplah Allah yang tahu aib hamba-hambanya. Gitu nggak kira-kira? Maka kalau dikorek-korek layanin nggak Bu? Ya janganlah. Orang cukup Allah yang tahu kok. Ini dikorek-korek layanin aja. Ya kita harus tahu aturan main. Inilah makanya kalau hidup mau semudah main-main, aturan mainnya harus diikuti. Kalau kita nggak ngikutin aturan mainnya, diajak main nggak sama Allah? Enggak, diseriusin sama Allah tuh. Ya, pusing kalau diseriusin tuh. Oke? Ini ya konsep pertama ya, bahwa rezeki apapun yang terjadi telan aja. Namanya udah ditelan, ya jangan dimuntahin ya. Kalau mau dimuntahin, muntahin ke siapa? Allah wa ilaihi nusur. Silakan curhat ke Allah, silakan. Nabi Ayub curhat ke Allah. Doanya kan jelaskan ani masan ya turu wa anta arhamur rahimin, ya Allah saya ini sakit loh, curhat sama Allah. Nabi Zakaria curhat kan sama Allah kan, Rabbi wa hanal azmu minni wasta'ala roh susaiba wa lam aku bidu'aika rabbi sakia, ya Allah saya udah tua, tulang udah bongkok, rambut udah putih. Curhat ya tuh? Curhat, tapi ke siapa? Ke Allah. Ibu kalau mau curhat sama suami silakan, tapi ingat suaminya mampu nerima curhat apa enggak nih? Karena begitu dengan suaminya letoy juga begitu terima curhat nanti di tempat kerjaan ke bawah kan. Kalau dia nggak mampu terima curhat, kelendangnya udah. Istri saya termasuk orang yang nggak bisa terima curhat. Kalau saya cerita nih tadi tanda tangan salah, ngomel dia tuh kemana-mana langsung tuh. Maka saya nggak mau cerita, kalau dia diam aja lah. Nah, ada satu ketika ya, kakak saya disuruh bayar pajak rumah orang tuanya. Yang bayarnya istri saya 3 juta. Kakak saya salah ngasih nomor 1, sehingga yang kebayar rumah tetangga 2 bulan 3 juta. Emang rezekinya. Iya, itu rumah tetangga kan. Begitu saya lihat, kok namanya Muhammad Samin, sementara ibu saya namanya Maimunah, ya kan? Saya diam aja. Saya tanya sama kakak saya, lu salah ya? Iya. Daripada ngomel ya, karena kalau saya ceritain dia nggak akan siap nerima, nanti dia nggak bisa telan, yang ada muntah kemana-mana. Harus tahu dong, ya kan? Daripada kita bikin orang jadi dosa, lebih baik kita sembunyikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kita jadi penyebab orang bikin dosa. Habis itu apa yang saya lakukan? Saya datang ke rumah tetangga. Begini. Dibalikin. Dan dibalikin bayar ke rumah orang tua, selesai kan? Iya. Baru nggak usah cerita, ada lebihnya. Kalau cerita berita nggak dibalikin enggak, ya balikin ya. Bun, ini ternyata kemarin salah bayar, banknya dikembalikan, udah selesai. Oh gitu ya, oh, sudah. Dan istri saya tipe orang yang nggak pernah tabayun, kalau duitnya dibalikin udah terima aja. Padahal bayar pajak bisa balik kalau itu, nggak bisa. Maka saya memahami itu ya, harus belajar itu. Jadi kalau suami ibu nggak bisa terima curhatan, jangan curhat. Letoy nanti di luaran. Iya benar. Nah sekarang bagaimana suami bisa jadi pelindung kalau dia letoy? Ya kan? Sementara ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sementara laki-laki adalah pelindung perempuan. Nah kalau letoy apa yang mau dilindungin, Bang? Ya, ini yang pertama ya. Sekarang konsep yang kedua sebelum maghrib. Nah, masih bisa. Yang kedua, Bu, surat Al-Baqarah ayat 3. Surat 2 ayat 3. Ini tentang apa, Ustaz? Masih sama, aturan main tentang sedekah, tentang rezeki. Al-Baqarah Ayat 3. Aturan main tentang rezeki yang pertama, semua yang jadi rezeki kita telan, jangan dimuntahin. Kalau mau muntah ke Allah saja. Aturan main yang kedua, ini surat 2 ayat 3. Mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Oke, balik lagi nih rezeki, Pak. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Surat 2 ayat 3. Oke. Surat ini. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Di situ diartikan sebagian lagi ya. Sekarang kita baca Arabnya, ada sebagian enggak Pak di situ, Pak? Wa dan mimma. Mimma itu apapun. Razaqnahum yang kami rezekikan kepada mereka, yunfikun, mereka infakkan. Ada nggak sebagian? Nggak ada. Kalau memang sudah jadi rezeki ibu dan harus diinfakkan, infakkan aja semua. Contoh nih, Bu, bayar listrik ini bayar nggak, Bu? Bayar. Berarti kan rezeki ibu yang sudah dinikmati harus dibayar kan? Ya bayar saja, ngapain ditunda-tunda?
kesukaan kita adalah nunda bayar, betul nggak? Saya gara-gara ayat ini satu praktek saya. Yang pertama, saya nggak menunda bayar. Kalau memang harus bayar, udah ada duitnya bayar aja. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Anak sekolah harus bayar nggak, Bu? Bayar. Kalau sudah harus bayar dan uangnya sudah ada, bayar aja. Kenapa kita tunda-tunda? Apa akibatnya kalau kita tunda-tunda bayar? Malah uangnya kepake yang Kemarin lain. ujiannya datang. Kalau nggak ada duitnya, ada ujiannya nggak, Bu? Nggak ada. Nggak ada. Kalau ibu pegang duit, ada ujian tuh datang tuh. Mau beli ini, beli itu. Akhirnya mikir, beli ini dulu, beli itu dulu. Bimbang akhirnya kan. Kalau udah bimbang, imannya goyang, rusak lagi. Maka supaya nggak diuji, yang harus dibayar, bayar saja. Apalagi duitnya sudah didatangkan sama Allah. Kita kan berdoa, ya Allah, bulan ini bayaran sekolah, bulan ini bayar kontrakan. Allah kasih rezekinya. Ya, infakkan sudah, bayarkan aja. Kalau kita berdoa minta uang buat bayar sekolah, ya bayarin buat sekolah. Jangan bayarin dulu buat ini buat kasih ibu dulu deh. Mintanya buat bayar sekolah, Pak. Pernah nggak ada orang minjem duit? Bang, pinjam duit dong buat bayar sekolah. Diperang duit 150.000, kasih 50.000. Masih di depan kita dia jalan ke warung rokok, beli rokok pakai duit itu. Apa rasanya, Bang? Sakit. Sakit. Nah sekarang pertanyaan saya, kita minta sama Allah, ya Allah minta uang buat bayar kontrakan. Setelah ada uang kontrakannya dipakai buat benerin motor, Allah lihat nggak? Lihat. Allah bilang apa? Lu mintanya apa sama gue? Kok gue kasih buat bayar sekolah, lu pakai benerin motor? Ya Pak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak infak budgetnya berapa? Bapak infak budget berapa? Sebut aja. Tebak-tebak nggak apa-apa. Budget infak Bapak berapa? 10%. Bapak 15%, 20%. Kenapa nggak 100% infaknya? 100%, 120% nggak mungkin, minus Pak. Bisa nggak infak 100%? Bisa. Caranya gimana? Baca surat 2, 215. Surat 215. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Oke. Katakanlah harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, Satu orang tua, kedua kerabat, dua akrobin, kerabat, anak yatim, anak yatim, orang miskin, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. orang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Sekarang saya tanya Bu, Abang kalau punya duit kasih orang tua nggak? Niatnya apa? Ya harusnya infak kan? Meskipun Bapak punya duit 10 juta, Bapak budgetin buat sedekah 2,5%. Masih ada duit 97,5% dong. Dari 97,5% itu ada ngasih orang tua. Ya infak nilainya, lihat deh. Yang kedua, akrobin. Akrobin itu kata dasarnya koribun. Koribun itu dekat. Orang dekatnya Bapak siapa? saudara. Masuk. Istri dulu. Berarti ngasih istri? Infak. Jangan bilang ini kewajiban ayah ke kamu ya. Ganti Pak, infak. Akrobin, orang dekat, ya kan? Sehingga Bapak jadi nggak 100% infak semua? Iya, iya. Jadi, anak mau sekolah, orang dekat Bapak bukan? Iya. Kasih jajan, lihatnya infak. Orang dekat Ibu di rumah, bayar token listrik, lihatnya infak. Beli beras, infak. Semua tentang Sehingga semua jadi infak yang memang sedekah buat anak yatim, orang miskin, niatnya memang infak. Kasih istri, kasih tetangga, kasih orang tua, tetap ini. kasih pembantu, gaji pembantu, infak. Sehingga berapa persen infaknya? Semua. 100%. Karena perputarannya. Iya. Kenapa harus cuma 2,5%? Iya, iya. Yang kita tunaikan, yang ibu beli bensin, benerin motor, benerin mobil, jalan-jalan naik gunung, bayar nggak Bu? Bayar kan? Bayar mobilnya apa segala macam dong? Iya kan? Sampai selesai dibahasnya. Sampai ke gunung berikutnya. Sampai ke Gunung Sumbing Nah, kayak kalau lagi gini kan wajar ya ngebully kan. Hak prerogatif Ustaz begini. Nyari markisa Tuh. Jadi semuanya jadi infak Pak. Ngapain sebagian-sebagian semua itu jadi infak. Orang Allah bilang tuh
Kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Ini yang dari Bandung nih ke sini, orang dalam perjalanan dikasih makan, niatnya apa Bu? Infak. Apalagi dikasih sangu ntar pulang. Nah, Kita juga antar kota nih. Kita kerabat emak kan. jadi ini aja nih Bu saya ngisi kajian, niatnya apa? Infak. Saya nggak bisa infak makanan, nggak bisa apa infak ilmu. Makanya kemana-mana saya nggak ada tarif, selesai. Bisa kalau infak makanan. Oh bisa. Ya. Saya diskon lah itu. Diskon. Ada beli 10 diskon 2.000. Bisa dijual lagi. Ya, jadi kalau memang semuanya apapun yang kita keluarkan dengan niat itu Jadi akan menjadi. Jadi kenapa harus kita pilih-pilih? Memang satu kok kata Allah tuh surat 2 215. Kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Enggak usah kita pilah-pilah, niatnya sama. Maka lihat Pak, kalau kita mempraktekkan ayat Quran, muka kita satu apa macam-macam? Satu. Begitu ada rezeki yang pahit, muka kita satu, telan alhamdulillah. Ya kan? Satu kan Pak, manis alhamdulillah, pahit alhamdulillah. Sekarang bayangin deh Pak, Bapak punya temen sohib banget. Gimana respon Bapak kalau ketemu temen yang sohib banget? Wow, bro, apa bro gitu kan? Respect. Tapi kalau Bapak ketemu temen yang ngeselin, gimana? Menghindar. Kalau bisa menghindar, betul nggak? Sekarang bayangkan, kalau temen Bapak yang bestie banget tadi, yang bro banget, sama yang musuhan sama Bapak jalan bareng, Bapak papasan, gimana muka Bapak? Kalau mukanya dua, pusing apa enggak? Tapi kalau kita udah terlatih pakai ayat Quran, muka kita satu, mau ketemu dua-duanya bareng, Tetap ini aja biasa aja. Apa kabar bro, selesai. Hati udah terlatih. lapang. Enak nggak mau hidup kalau gini? Ya namanya juga bercanda. Iya. Itu top. Silakan praktekin dulu hal ini. Ya. Sebentar lagi maghrib, masih ada waktu 5 menit. Kita diskusi dulu. Kalau ada yang mau diprotes silakan. Silakan protes sama ayat Allah ya. Silakan Pak.